gengs, apa kabar? Hari ini akan kita bahas saham-saham yang boleh dicicil sebelum long weekend. Analisa saham hari ini tip trader 8. Jadi guys, IHSG lumayan ya, tetapi kalau menurut gua menjelang take profit nih kayaknya ya. Menjelang take profit. Nah, sebelum gua mulai, gue mau menjelaskan bahwa gue akan adakan workshop ya guys ya, price action dan tape reading 2.0 ya guys ya. Nah, ini akan kita menjelaskan mengenai ilmu teknikal analisis, price action, tape reading ya, bagaimana cara mendapatkan untuk fast trade dan juga untuk swing trade ya guys ya. Dan gue akan mengajari mengenai psikologi market ya, how it is dengan IHSG dan yang lain-lain, lalu juga money management, lalu gue akan kasih indikator yang biasa gue pakai dan cara screeningnya ya. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo, dan juga bagaimana cara buat stock picknya. So no secret ya dari gue ya. Jadi gue akan kasih, dan semuanya nggak ada tuh yang jual harus beli alat harus apa, nggak. Semuanya entirely kita usahakan supaya kalian bisa sendiri menggunakan juga dengan apa yang ada di brokerage-nya sekalian ya. Oke, lalu ada bonus trading journal, lalu ada AMI Broker for Language buat kalian yang pakai AMI Broker, lalu juga ada tips screening yang simple baik untuk di broker-broker yang kalian kenal ya. Nah, kalau kalian mau ikutan, deskripsinya ada di bawah, silahkan ikutan, dan jangan lupa limited seat, early bird ya. Harganya di bawah harga rata-rata lah pokoknya ya, di bawah cetiau kalau kalian mau. Dan kalau kalian misalnya mau juga masih difficult juga untuk di bawah harga tersebut, bisa pakai program cicilan Tokopedia ya, malah dapat cashback lagi kalau nggak salah. Pokoknya udah gampang banget ya. Monggo kalian kalau mau ikutan silahkan. Nah, kalau kita lihat guys ya, JKSE ya, sebelum hari ini gue dibantu sama Om Montansir ya, JKSE. Jadi kalau kalian lihat ya, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Tapi hati-hati ya guys ya, kalau dia take profit hati-hati ya. Wajar kalau Kamis take profit ya guys ya, tapi mudah-mudahan nggak tembus dari 7.100 nya ya. Dan kalau kalian lihat juga di cacingmologinya ya guys ya, di Neo sini ya guys ya. Nah, ini dia ya. Tekno lumayan, energi lumayan, basicnya seperti yang gue bilang, industri dan trans ya. Lalu ada health. Kalau menurut saya ya yang ini aja lah ya. Kalau menurut saya yang bakalan jalan ya. Jadi ada TPIA, ada Antam, ada ICO ya. Lalu di sini ada The Max ya. Itu ada MKAS juga yang muter-muter, lalu ada Mika Silocare, lalu setelah itu ada di sini ada BNGA ya yang lumayan lucu. Di energi ada Doit, hampir semuanya bagus ya. Mudah-mudahan besok jalan. Lalu ada SMDR, ada ACES dan RALS ya, yang ini ya. Lalu setelah itu ada Ali ya, yang boleh dilihat-lihat. Oke guys ya. Oke. Nah, kalau kalian lihat, jadi nanti ada yang buat dicicil, listnya ada di ini ya, nih buat listnya ya. Nggak banyak listnya, tenang aja, tapi kalian boleh starting untuk cicil. Oke. So dari gue itu dulu. Habis ini gue akan masuk dengan request kalian. Om Muntansir, silakan bos. Alright guys, selamat malam. Oke, hari ini gimana nih? Market naik ya tadi, walau naiknya hari ini lumayan ya, 0,67%. Masih on track, masih berada di jalur-jalur uptrendnya. Semoga dia masih terus naik ya, menuju ke 74 and beyond ya.
Oke, langsung aja kita ke stok-stoknya. Karena tadi juga sempat udah disinggung juga ya tentang market sama Om Yusa. Jadi kita to the list ya. Yang pertama ada PTBA. Mantul ya PTBA ya. Nah, ini lumayan lumayan ya. Ini semoga dia bisa bisa terus naik ya. Untuk sekarang kalau mau beli 3680, SL di 3500, terdekatnya menuju 4000 dan 4200 ya untuk PTBA. Overall komoditi juga masih up ya. Kayak energi, terus batu bara, CPO-nya juga masih terus ya. Kita langsung ke Petro. Oke, untuk Petro ini udah keluar ya, udah breakout ya. Ini lumayan seru ya, kalau dia bisa bertahan di kotak ini, di atas 2900, wah, wadidaw ya. Sepertinya bakal panjang ya untuk Petronya ya. Kalau kita hitung, 21. Bisa nyampe ke 3600-an ya untuk Petronya ya. Jadi untuk sekarang kalau mau beli di mana, tunggu di 2980, SL di 2830, terdekatnya ya pakai retracement aja ya kalau mau hitung target-targetnya. Menghitung target-targetnya ya bisa pakai retracement aja. Nah, kira-kira ke 3600 dulu ya, 3600-an ya, 32 3600 ya untuk Petronya. Semoga dia lancar. Yang masih punya atau yang udah punya, udah colong-colong start ya, di hold dulu aja karena trennya juga masih bagus, chartnya juga oke, volume mendukung dan segala macamnya ya. Jadi overall cakep ya untuk Petronya. Good luck ya. Lanjut, ada BNGA. Oke, untuk BNGA juga ini sudah lumayan seru juga ya. Ini neckline-nya di sini udah bisa bertahan ya. Setelah dia breakout, retest support dan ini udah ada pantulannya lagi. Semoga dia bisa lancar nyampe ke 1245 ya. Untuk sekarang beli di mana? Beli di 1140, SL di 1100, ya terdekatnya 1245, lalu ke 1355 ya untuk BNGA-nya. Semoga lancar ya. Next, ada NPGF. Oke. Untuk NPGF. Sekarang beli di 110 ya. Tunggu SL di 99 menuju terdekat ke 134 sampai ke 134 sampai 142-an ya untuk NPGF-nya ya. Semoga lancar ya. Lanjut ada UNTR. UNTR-nya juga lumayan ya, lumayan seru ya. Nah, kalau kita lihat di sini aja kelihatan cup and handle juga ya untuk UNTR. Cup and handle adalah salah satu pattern continuation juga yang menandakan bahwa trennya masih akan terus naik ya. Seperti itu untuk apa tuh namanya? Patternnya. Untuk sekarang beli di mana? Kalau sekarang di 28900, SL di 27800 ya. SL di 27800 menuju ke 34.000-nya ya kalau kita lihat patternnya. Ya let's see aja. Overall follow the trend selama trennya masih membuat higher low dan belum sentuh area-area SL-nya ya di hold dulu aja ya sambil dipasang SL-nya. Oke. Next ada DOIT. Oke. DOIT juga naik ya. Masih up juga ya sepertinya ya. Untuk sekarang beli di 610. SL bisa taruh di bawah 550 menuju ke area 845 ya. Lanjut ada Adro. Nah, Adro juga udah bisa buat high baru lagi ya. Udah tembus high barunya lagi. Jadi untuk sekarang kalau mau beli, kalau bisa dapat di 3280 ya atau di 3250, SL bisa taruh di bawah 3060 menuju ke 3780 dulu ya untuk Adro-nya. Oke, lanjut ada ABMM. Yang kayak gini no comment ya.
seperti biasa dicopet dulu aja. Kalau dia koreksi, tunggu dulu aja ya. Koreksinya sampai mana, jangan buru-buru. Kalau dia ada pantulannya lagi, baru dicicil ya. Tapi kalau misalnya besok dia masih jalan, ya monggo dicopet dulu aja untuk ABMM-nya. Oke, ini overall harusnya besok masih bisa untuk dicopet ya. Kalau kita lihat dari chartnya. Cuman hati-hati kalau dia koreksi harusnya teman-teman udah bisa antisipasi duluan ya. Karena emang dia udah naik dan belum ada koreksi lagi. Seperti itu. Disesuaikan aja resikonya. Yang pertama tetap ya, kita lihat dulu resikonya baru kita kalkulasikan profitnya. Oke. Lanjut, ada DKFT. Oke, untuk DKFT baru bakal seru kalau misalnya dia bisa tembus minimal ya, minimal di atas 150 ya, atau lebih seru lagi di atas 155. Kalau dia bisa breakout di area tersebut, wadidaw ya, menuju ke 177. Untuk SL-nya di mana sebenarnya? SL-nya di 137 kalau misalnya kita lihat dari chartnya. Cuman kalau misalnya teman-teman ngerasa terlalu jauh ya, atau terlalu besar resikonya, atau kemungkinan untuk loss-nya, silahkan dipertimbangkan lagi, oke? Seperti itu ya untuk DKFT. Atau wait and see dulu aja. Wait and see dulu aja, lihat pergerakannya 1-2 candle lagi. Kalau dia ada koreksi dan mantul lagi baru ya, mulai di cicil untuk entry-nya. Oke, next ada SNLK. Ingat waktu di sini ya, SNLK ya. Naik, tapi ya begitu ya. Nah, sekarang dia posisinya emang udah sideway ya. Sideway lagi, SNLK. Untuk sekarang kalau bakal seru, tunggu di atas 740 dulu ya. 740 menuju ke 950 ya. Untuk sekarang, kalaupun mau buru-buru, pengen banget ngebet ya punya saham ini, beli di 645 ya, SL-nya pasang ketat aja di bawah 590 ya. Seperti itu, oke. Next, ada SSIA. Nah, ini apakah bakal mantul kita lihat ya. Untuk SL-nya di 376, beli, kalau saya sih mungkin bakal tunggu di atas 400 ya. Di atas 400 menuju ke 444-nya ya. Untuk SSIA-nya. Oke, lanjut. Ada MLIA. Untuk MLIA, untuk sekarang, kalau mau cicil ya boleh ya, cuman hati-hati di sini ada resisten kecil juga ya. Sorry, salah ya. Nah, di area sini ada resisten kecil juga di 2480 sampai 2500. Lalu di next resistennya ada di 2680 juga ya. Jadi diperhatikan atau diperhitungkan lagi. Kalau sekarang sih kalau mau beli tunggu aja di 2340 ya. SL di 2160 yang menuju ke 2500 sampai ke 2680-nya. Oke. Lanjut, ada AGI. Memperhitungkan harga-harga komoditi yang udah mulai melonjak juga ya. Ini salah satu emiten gas ya. Emiten gas juga. Ini sebenarnya benar ya kalau secara teori ya. Price discount everything ya. Nah, sebelum ada wacana-wacana seperti news-news harga gas, harga komoditi yang lain ya, dan yang lain-lainnya bakal naik, harganya dia udah duluan ya, udah duluan bergerak baru beritanya keluar ya. Jadi teori price discount everything itu emang benar ya untuk di market ya. Nah, untuk aginya sendiri untuk sekarang sih prefer copetan dulu aja ya, karena kalau mau swing sih harusnya tunggu koreksi dulu ya, tunggu koreksi dulu baru di entry. Kalau untuk sekarang, untuk swing jangan dulu deh, mending wait and see dulu aja sambil dilihat-lihat. Cuman kalau untuk copetan besok misalnya ada
peluang untuk copet, silahkan ya dilirik-lirik untuk aginya. Oke? Ya bisa lah menuju ke 2400-an ya untuk aginya ya. Seperti itu. Lanjut, ada Hill. Oke, untuk Hill. Kita lihat ya, kalau dia besok nggak turun, body candle-nya di bawah 1330, kemungkinan dia naik masih ada ya. Kemungkinan dia naik masih ada. Cuman kalau dia turun di atas 1330 dan closing di bawah situ, tunggu lagi aja pantulannya kemungkinan di area 1300. Jadi untuk sekarang, kalau mau dilihat-lihat dulu silahkan ya. Mau di entry sekarang mulai dicicil silahkan. Yang jelas capital manajemennya harus dijaga juga ya. Untuk Hill-nya semoga dia nyampe ke 1520 ya. Untuk belinya di mana? Kalau sekarang sih agak terlalu tricky ya untuk Hill-nya. Bisa sih sebenarnya pasang SL di 1330, beli di 1375 menuju ke 1520 ya. Seperti itu untuk Hill-nya. Lanjut, ada Telkom. Telkom juga loncat ya hari ini ya. Semoga dia terdekatnya nyampe ke 4820 ya. 4820. Kalau mau beli ya tunggu lagi ya. Mending tunggu dulu dia tutup gapnya dulu. Di area-area sini ya. 4630 ya. SL bisa pasang di 4550. Oke. Lanjut, ada Antam. Nah, Antam ini mulai seru ya guys ya. Mulai seru ya. Yang pertama, kemarin dia sempat breakout, koreksi, dan ini dia udah mulai ada pantulannya lagi ya di area-area supportnya di sini, which is good ya. Untuk sekarang kalau mau beli tunggu aja di atas 2820 menuju ke 3000 dan ke 3400-nya ya. 3400. Nah, seperti itu. Untuk SL-nya di mana? Kalau sekarang sih betternya selama dia nggak turun di bawah 26 ya, masih oke ya untuk Antam ya. Seperti itu. Oke. Lanjut, ada MTEK. MTEK, apakah dia bakal jadi Cobra ya? Oke, untuk sekarang beli di atas 2790 atau lebih seru lagi di atas 2900 ya. SL bisa taruh aja bertahap di bawah 2640 menuju ke 3600 ya. Menuju ke 3600 untuk MTEK-nya. Semoga dia lancar ya dan masih membuat higher high higher low-nya. Ini sih masih uptrend jatuhnya ya. Jadi yang udah punya atau yang masih punya ya di hold dulu aja karena potensi naiknya juga masih cukup besar ya untuk MTEK ya. Seperti itu. Lanjut, ada LSIP. Oke. Untuk LSIP. Untuk saat ini bisa taruh SL bertahap ya di 1450 atau di bawah 1400. Kalau saya beli di 1495 ya atau di atas 1500 ya. Menuju ya terdekatnya di 1560 ya, 1560. Kalau dia bisa breakout lagi bakal panjang ya. 1000. Bisa nyampe ke 1900-an ya untuk LSIP-nya kalau kita lihat dari pattern-nya. Semoga bakal kejadian ya. Seperti itu. Lanjut, ada Ali. Oke. Ali tunggu mantul aja ya. Ini tadi sempat retest juga. Pasang aja SL di 12250. Beli kalau body candle-nya tutup di atas 13.000 ya. Kalau dia bisa tutup di atas 13.000, kemungkinan bisa lanjut sampai ke 15.000-nya ya guys ya untuk Ali ya. Kita lihat aja. Semoga Bang Ali-nya bisa hit targetnya. Next, ada Mika. Oke, untuk Mika, nah ini dia sempat ya, hari ini juga sempat ada rejection di area-area sini, area-area resistennya. Kita lihat ya, semoga dia bisa bertahan ya.
Semoga dia bisa bertahan atau bisa breakout di atas 2580 ya. Kalau dia bisa breakout di atas 2580, semoga lancar nyampe ke 2800. Untuk sekarang kalau mau beli ya dicicil dulu aja. Karena bentukan chartnya emang kayak gini ya. Kalau naik emang dikit-dikit, tapi dia naik terus. Dan turunnya juga biasanya hampir sama. Nah, ditakutkannya kalau dia nggak bisa breakout di sini, kejadiannya kayak di sini lagi nih. Dia bakal ngulangin lagi nih, patternnya kayak gini lagi. Jadi, please disesuaikan dan dilihat-lihat dulu ya untuk Nikanya, oke? Kalau dia bisa breakout, barulah dilirik lagi. Oke, lanjut. Ada ACES atau S Hardware ya. S Hardware setelah dia downtrend cukup lama ya. Setelah downtrend cukup lama, ini udah mulai ada tanda-tanda reversal lagi ya. Cuman yang ditakutkan dia cuman membuat lower high ya, kayak di sini ya. Nah, kayak sebelum-sebelumnya. Naik, buat lower high, buat lower high, buat lower high. Kayak gitu. Jadi untuk sekarang kalau mau beli ya bisa, tunggu lagi aja di 1120. SL-nya ya, SL ketatnya di 1060 ya. Menuju ya terdekat, kita jangan ekspektasi terlalu tinggi dulu ya. Mungkin terdekatnya bisa nyampe ke 1245-nya dulu ya. Seperti itu. Oke. Next ada SRTG. Oke. Untuk SRTG-nya, nah ini dia setelah sideway dan ini breakout dan ini dia lagi konsolidasi dulu ya. Kita lihat aja, semoga dia bisa breakout. Kalau dia bisa tembus di atas 3880 atau di atas 3900 ya, di atas 4000-nya, bakal seru ya, nyampe ke 4500 ya. Untuk sekarang pasang SL-nya di mana? SL-nya di 3500 dulu aja. Sambil dilihat-lihat, kalau ada peluang untuk entry baru mulai dicicil. Kalau dia udah confirm, trennya udah cukup kuat, atau dia udah bisa breakout lagi, membuat high baru lagi, baru boleh atau bisa dipertimbangkan untuk di averaging up. Oke, seperti itu. Oke, habis ya untuk stock pick-nya. That's all untuk analisa di tanggal 14 April 2022. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya dalam menyusun dan membuat trading plan. Dan semoga kita bisa cuan semuanya. Oke, seperti itu. Dan satu lagi, semoga yang masih menjalankan ibadah puasa dan yang masih belum bolong ya, bisa terus dipertahankan sampai Lebaran. Oke guys, seperti itu. Next, Om Yusa bakal bacain request dari teman-teman, so stay tune. And bye-bye guys. Silahkan Om Yusa dilanjutkan. Oke cuy, jadi kita bahas request-request yang kalian ya. Yang pertama dari Stockbit, pertama IATA Toba Gesco. Kalau nggak salah IATA-nya tadi belum ya, Gesco-nya belum, Tobanya udah ya. Tobanya udah kan? Belum juga. Oke, IATA ya guys ya. IATA kalau menurut saya guys ya, kalau menurut saya lumayan nih ya, lagi koreksi. Kalau dia mantul 238 lucu ya. Kalau menurut gue sih dia harus sentuh ini dulu ya. Tapi kalau besok mantul ya monggo. Tapi kalau menurut gue sih akan sentuh sini dulu. Dan kalau dia mantul tembus dari 260-an boleh dicicil ya. Terus Gesco kalau menurut saya harus hati-hati ya guys ya. Ini buat dicopet udah selesai. Ini kalau dia mantul lagi body candle di atas 212 bisa menuju 280 ya.
IATA, Getsco, dan Toba ya. Toba kalau menurut saya masih sideways ya guys ya. Kalau tembus dari 1375 lucu ya, menuju 1560 dengan SL di bawah 1275 ya. Lalu UNTR dan ALI, kalau menurut saya UNTR dan ALI-nya udah dibahas, UNTR udah, ALI-nya udah. Oke. Lanjut ya. Kalau begitu kita ke Instagram. Banyak kan nih? Banyak. Thank you guys. Oke. Pertama, ASA. Energi bisa lewat lagi kah Om atau udah mau downtrend? ASA kalau menurut saya sih udah downtrend ya. Hati-hati ya, kalau besok lagi merah lagi sih udah downtrend nih. Udah ya. Dari sini udah selesai nih kayaknya tuh kan, dari 4.000 udah ya. Nah, kalau dia naik harus di atas 2.800 ya. Itu ASA. Lalu setelah itu energi masih bisa naik lagi nggak? Energi Megah Persada masih bisa ya. Pasang SL di bawah 170 ya. Lalu setelah itu apa namanya? Siapa nih? Fernandes ya. Lutfi Fernandes, Maba Mepa Dimas ya. Aba kalau menurut saya masih turun Om ya, hati-hati ya. Kalau dia tembus 290 baru seru, tapi kalau dia mau naik Om targetnya di 274 290 ya. Lalu setelah itu ada MPPA dan Dimas. MPPA kalau menurut saya guys ya, kalau dia tembus dari 450 baru seru, SL di bawah 378 ya. Lalu setelah itu ada Dimas kalau menurut saya masih turun ya. Jadi Om hati-hati ngambilnya yang kayak begini-begini ya Om ya. Mendingan belajar dulu ya. Beauty Secret Community, Jaya ADMR Befik ya. Jaya, ampun dah saham-sahamnya. Oke, SL di bawah 149, beli di area 172 menuju 199 ya. Terus ADMR sih kayaknya sih seru-seru aja ya cuy. Ya, SL di bawah 2.400, beli di area 2650, mudah-mudahan nyampe 3.000. Lalu setelah itu Befik kalau menurut saya ini juga bakalan seru, beli di area 190-an, target 210, SL di bawah 171 ya. Jaya dan ASA. Jaya kalau menurut saya lucu nih, SL di bawah 154, beli area 170-an, mudah-mudahan nyampe 190 230. Tadi ASA kayaknya tadi udah gue bahas ya. Masih turun ya, hati-hati apalagi kalau besok turun lagi ya. Om join kelas, apakah ada CP yang di Telegram? Ada. Ini ya. Di sini ya guys, kalau kalian mau ikutan CP Telegramnya ke sini. Mana dia? Oh, ini dia. Monggo ya kalau mau ikutannya. MPPA Elsanya MPPA-nya udah. Elsa kalau menurut saya udah turun ya guys ya, hati-hati ya, apalagi kalau dia jebol lagi 7278 baru pantulan di 264, hati-hati ya. Lalu setelah itu MPPA udah, Getsco udah. Nanya Bumi masih enak di hold nggak Om? Bentar ya. Bumi masih, kenapa nggak hold aja menuju 76 ya. Lalu Pambodo, Om mantap Om, habis ikut kelas tape MDKA bisa 7.400 ya. Mudah-mudahan lancar ya, mudah-mudahan lancar. Oke, lanjut setelah itu apa namanya, Sochi dan Elsa. Kalau mau ikutan monggo ya. Gua ngajarin buat kalian mandiri ya, bukan bergantung sama sinyal-sinyal
atau apa, karena kalian sebenarnya bisa. Yang jangan salah ya, yang gue bikin ini kalian juga bisa gitu ya. SL di bawah 204, beli di area 212, target di 220, masih sideways ya. Lalu setelah itu Elsa kalau menurut saya guys ya masih turun ya. Ya, hati-hati menuju 270 ya. Oke, langsung kita ke YouTube. YouTube ya, YouTube. Jadi kalau kalian mau nih ya, ada nih ya, apanya namanya, ininya ya. Kalau kalian lihat mana tadi, nah nih ya, linknya ada di sini guys ya, linknya ada di sini. Nanti kalau kalian mau ikutan monggo ya. Di sini nggak ada linknya, nanti gue kasih nih di sini nih ya, linknya ada di sini nih dia ya. Kalau kalian mau ikutan nih, linknya tinggal masuk, diklik, masuk ke Telegram, introduction, yes, gitu aja. Udah, langsung tinggal daftar ya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke tadi mana? Oke. Pertama ADMR, SMMT, ADMR-nya udah. Ya lancar lah inilah, mudah-mudahan lancar naik ke 1108 ya, 1200 ya. Ferdinand terima kasih. Iata Doit, Iatanya tadi udah, Doit masih lancar kok, tenang aja ya. Beli di area 610, SL di bawah 545 ya. Dan kalau menurut saya begini-begini nih guys ya, ini bakalan panjang, bisa menuju 800-an ya. Mudah-mudahan ya, soalnya sideways-nya lumayan panjang nih. Wididiu gitu ya. Lalu SBMA dan TPMA masih jelek ya. Ini ngapain diliatin nih? Masih jelek ya, chartnya juga jelek ya. I don't care bahwa dia energy fuel atau apa, TPMA juga ya. Jadi kalau menurut saya mendingan nggak usah dilihat. Lalu saham Wifi, lihat yang uptrend cuy, lihat yang uptrend ya. Saham Wifi kalau menurut saya juga masih turun ya guys ya. Jadi lupakan saja. Saham Siko sih. Elah, lupain aja om yang kayak gini-gini. Hexa boleh nambah nggak om buat bulanan dan mingguan? Hexindo ya, boleh nambah nggak om untuk bulanan? Kalau mantul lagi sih boleh ya. Di weekly juga sama, ini tunggu pantulan ya. Lalu di monthly juga sama, tunggu pantulan naik boleh diambil ya. Bumi MPPA udah, backup BBHI, backup. Kalau menurut saya hati-hati kalau ini udah dijebol ya. Jadi mungkin mantul di 238 ya. Harus hati-hati. Lalu BBHI kemarin nih udah dibilangin BBHI ya. Mudah-mudahan mantul dari 6.200 dan menuju area 7.200 ya. Bentuknya sih udah oke nih, mudah-mudahan ya. Lalu setelah itu BGTG, giliran disuruh ngambil coal basic industry dia nyari bank, giliran gue ngomong bank dia nyari yang lain. Aduh susah ya anak-anak ya. Masih turun ya guys yang ini. Wadaw pokoknya KKGI kalau menurut saya ini seru ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 546 lagi. SL di bawah 5450, beli di area 500 ya. Lalu setelah itu Akra kalau menurut saya seru. SL di bawah 870, beli di area 940 menuju 970. Lalu setelah itu Nasi dan Truk. Nasi kalau menurut saya seru kalau di atas 420 ya guys ya. SL di bawah 384. Truk kalau untuk saat ini ya 420 nya itu aja targetnya. Ini juga
Seru kalau tembus dari 216 bisa menuju 248 dengan SL 204. Untuk saat ini masih wait and see ya. ITMG, BBNI, BBRI. ITMG kalau menurut saya baru mau jalan ya. Kalau dia tembus 28.000 mudah-mudahan nyampe 31. BBNI kalau menurut gua guys masih lancar naik ke atas, SL dipasang di bawah 8.200. BMRI ya agak flat tapi ada mungkin bentuk continuous pattern ya, bullish continuous pattern. Kalau dia di atas 7.095 baru diambil ya, ini masih sideways guys ya. Lanjut, setelah itu Anda punya saham buka mini market kah? Makanya analisa bukan berarti punya sahamnya kan. Nah, giliran sahamnya dibahas banyak protes, giliran sahamnya dibahas dikit nambah banyak yang nanya, ya kan? Punya sahamnya, ayo, tahu nggak punya saham gua apa? Tapi kalian lihat dulu dong, saham yang dibahas tentunya saham-saham yang top share. Oke, jadi kalau kalian mau ikutan ya monggo aja ya. Oke, itu aja dari gua. So see you, have a good day guys, bye bye, and semoga happy di long weekend ya. Mat Pasca buat teman-teman, see you, bye bye.